Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan menyuguhkan serial perkuliahan mata kuliah komunikasi politik. Tentu ada beberapa video yang berkaitan dengan topik-topik mengenai komunikasi politik. Dan untuk yang pertama, saya akan menyajikan pembahasan tentang pengertian komunikasi politik. Dan ini juga akan terbagi ke dalam beberapa bagian. Bagi yang berminat, silahkan ikuti videonya berikut ini. Beranjak ke politik. Nah, sama juga kita mulai dari etimologi. Nah, meskipun kalian anak-anak politik, tapi tidak apa-apa, saya refresh kembali ya tentang politik. Secara etimologis, politik diambil dari kata Latin politicus dengan C ya, dan bahasa Yunani atau Greek politikos, yang berarti relating to citizen, berkaitan dengan warga negara. Nah, kedua kata tersebut, yaitu politikus dan politikos, berasal dari kata polis, yang berarti city atau kota. Nah, dari asal-usul kata politik ini, sebetulnya kita bisa langsung paham bahwa kalau kita bicara politik, maka biasanya itu tidak akan jauh dari bicara tentang warga negara, bicara tentang kota atau negara secara lebih luas. Ya kan? Bicara tentang warga negara, kan kita akan bicara di situ hak dan kewajiban warga negara, ya kan? Nah, itu bisa bicara lebih luas lagi, hak-hak politik dan lain sebagainya. Bicara kota atau negara, kita bisa bicara tentang teori terbentuknya negara, tentang sistem pemerintahannya, tentang ideologinya. Jadi dari situ saja kita sudah bisa memahami, oh politik ini seperti ini, cakupannya luas. Hanya melihat dengan asal-usul kata politik. Ya. Oke, itu etimologi politik. Sekarang kita masuk ke terminologinya. Sama dengan komunikasi, ada banyak definisi tentang politik secara terminologis. Ya, kita ambil dua saja, sama seperti komunikasi, jangan banyak-banyak ya. Misalnya dari Profesor Deliar Nur almarhum, ya kalian pasti tahulah dengan tokoh ini ya. Karya-karyanya juga banyak. Nah, Prof. Deliar misalnya menjelaskan bahwa politik merupakan aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk memengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Jadi fokusnya di sini kekuasaan. Dengan masuk ke dalam kekuasaan, maka para politisi atau yang sekarang sudah jadi penguasa akan punya peluang untuk mengubah satu susunan masyarakat, satu ideologi, satu sistem dan lain sebagainya, atau mempertahankan, gitu ya. Itu definisi dari Deliar Nur. Sekarang kita lihat dari Laswell. Nah, Laswell seperti tadi saya bilang, dia awalnya memang ilmuwan politik, karena itu tidak heran kalau Laswell juga punya definisi tentang politik yang itu sangat terkenal. Singkat, padat, jelas, dan cakupannya luas. Yaitu who gets what, when, and how. Siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Ya, itu definisi politik yang sangat jelas dari siapa tadi? Laswell. Ya. Nah, Laswell juga sama dengan Prof. Deliar, fokusnya pada kekuasaan. Who gets what ini, what-nya itu adalah tentang kekuasaan. Siapa yang mendapatkan kekuasaan? Tokohnya siapa? Partai apa yang berhasil masuk ke dalam kekuasaan? Lalu sekarang, kalau di Indonesia misalnya, membentuk koalisi, dan ada yang baru masuk ke dalam koalisi, itu menarik juga kalian analisisnya. Kalau udah masuk perkuliahan, bisa jadi saya tugaskan untuk kuliah itu ya, untuk opini maksud saya, tugas bikin opini. When, kapan,
and how, bagaimana, melalui pemilu misalnya, baik pemilu presiden maupun pilkada dan seterusnya. Nah, ada juga orang masuk ke dalam kekuasaan tapi tidak melalui pemilu, ya misalnya melalui kudeta, ya yang baru saja terjadi atau yang belum lama terjadi di Burma misalnya kan, itu kan ada kudeta, perebutan kekuasaan, itu juga masih dalam konteks mendapatkan kekuasaan, ya, tapi caranya melalui kudeta, gitu ya. Setuju tidak setuju terhadap kudeta, tapi itu masuk atau bagian dari cara orang memperoleh kekuasaan. Gitu. Oke, kita sudah menjelaskan ya etimologi dan terminologi dari masing-masing kata komunikasi dan politik. Sekarang yang sesuai dengan materi kita yaitu tentang komunikasi politik. Kalau begitu, apa pengertian komunikasi politik? Oke, ya. Ini pun tentu saja ada banyak penjelasan tentang komunikasi politik, tapi tentu saja saya tidak akan mengambil banyak-banyak. Ya. Nah, misalnya saya mengambil dari Profesor Maswadi Rao. Komunikasi politik adalah penyampaian pesan-pesan bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Nah, di sini kental ya ciri-ciri politiknya. Pesannya punya pesan bercirikan politik. Yang menyampaikannya aktor politik. Nah, jadi pendefinisiannya sangat kental dengan politik, komunikasi politik. Atau kalau kita buat definisi secara lebih luas lagi, bahwa komunikasi politik itu adalah proses penyampaian pesan yang bercirikan politik dari komunikator politik kepada halayak politik melalui media tertentu yang bertujuan memengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu kepentingan tertentu di masyarakat. Nah, ini elaborasi dari definisi yang pertama. Nah, itu ya. Jadi di definisi ini ciri politik menjadi sangat jelas ya. Misalnya pesannya ada ciri politik. Nah, apakah definisi komunikasi politik itu seperti itu semua? Nah, coba kita lihat dari bukunya Brian McNair yang tadi saya singgung di pengantar sebelumnya ya. Oke. Brian McNair dalam Introduction to Political Communication tahun 2004. Ini bukunya sangat menarik, kecil, tipis, tapi cukup jelas ya, dan bahasanya cukup sederhana, mudah dipahami ya. Nah, kalau Brian McNair menyebut komunikasi politik itu dengan istilah purposeful communication about politics. Ya. Purposeful communication about politics. Nah, P-nya coba ya. Purposeful communication about politics. Jadi komunikasi yang bertujuan tentang politik. Nah, bagi Brian McNair, komunikasi politik itu mencakup 3. Maka bisa juga ini semacam ruang lingkup komunikasi politik ya. Jadi ruang lingkup komunikasi politik itu ada 3. Pertama, yang masuk kategori komunikasi politik, kata Brian McNair, adalah dari aktor politik. Maksudnya adalah pesan-pesan yang disampaikan aktor politik kepada masyarakat. Aktor politik itu ya bisa presiden, bisa anggota DPR, bisa pengurus partai politik, bisa tokoh-tokoh, dan lain sebagainya kepada halayak. Jadi kalau aktor politik yang bicara, yang menyampaikan pesan, maka itu udah pasti komunikasi politik. Jokowi memberikan pernyataan, Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan, itu jelas komunikasi politik. Fadlizon menulis di Twitter, bla 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 bla, itu komunikasi politik. Mardhani Alisera juga sama di Twitter, rajin menuliskan pesan-pesan politik. Itu komunikasi politik. Jadi yang disampaikan oleh aktor politik kepada halayak, kepada masyarakat. Jadi sifatnya top down ya. Nah, yang kedua, kata Brian McNair, itu kebalikannya. Ke aktor politik. Jadi dari masyarakat ke aktor politik.
pesan-pesan yang disampaikan oleh masyarakat atau berbagai komponen yang ada di masyarakat yang ditujukan kepada aktor politik, kepada presiden dan semua jajarannya, kepada anggota DPR, dan semua orang-orang yang ada di lembaga negara, gitu ya. Itu komunikasi politik. Misalnya kalian sebagai mahasiswa punya aspirasi, lalu kalian datang ke DPR, audiensi dengan salah satu komisi di DPR. Kalian hafal nggak komisi di DPR semuanya tentang apa saja? Saya yakin belum semua hafal ya. Dari 11 komisi itu, ya, harusnya kalian tahu komisi 1 tentang apa, komisi 2 tentang apa. Ya. Coba saya cek, bisa nggak jawab? Komisi 2 tentang apa itu? Kalian orang politik mestinya tahu tuh. Nah, ada yang bisa nggak? Komisi 2. Oh, kelihatannya pada geleng-geleng kepala itu. Nah, atau mestinya anak politik itu yang tahu. Komisi 2 itu kan berurusan dengan undang-undang politik. Jadi paket undang-undang politik itu ada di Komisi 2. Bagaimana pemilu diselenggarakan, undang-undangnya seperti apa, itu Komisi 2 yang bertanggung jawab. Pilkada juga undang-undang, pokoknya undang-undang politik, undang-undang kepartaian itu ada di Komisi 2. Nah, misalnya kalian sebagai mahasiswa politik punya aspirasi tentang undang-undang, tentang aturan dalam pilkada. Kalian datang ke DPR, ke Komisi 2, diterima audiensi. Maka itu adalah komunikasi politik. Jadi meskipun yang menyampaikannya bukan aktor politik, tapi yang menerimanya aktor politik, itu tetap komunikasi politik, kalau kata Brian McNair. Jadi cakupannya luas ya. Nah, yang ketiga lebih luas lagi. Komunikasi politik itu mencakup pemberitaan atau ulasan tentang aktor-aktor politik di media massa. Jadi kalau misalnya di media massa ada berita tentang tokoh politik, tentang partai-partai politik, atau ada ulasan mengenai itu di televisi, maka itu komunikasi politik. Jadi Brian McNair melihat komunikasi politik itu lebih luas. Kemarin Jokowi berkunjung ke Cirebon, terus ke Kuningan, diliput oleh media massa. Ya ramai kan? Itu komunikasi politik. Jadi ulasan tentang atau berita tentang presiden di media massa, itu komunikasi politik. Nah, ini yang tidak dicakup oleh definisi komunikasi politik yang lain. Padahal media itu bagian yang sangat penting dalam komunikasi politik. Salah satu unsur komunikasi yang channel tadi itu, in which channel, melalui saluran apa, media massa. Apalagi sekarang udah ada media massa baru ya, new media. Itu lebih penting lagi keberadaan media dalam komunikasi politik. Nah, itu ya tentang pengertian komunikasi politik. Jadi sekali lagi Brian McNair itu penjelasannya lebih luas ya.